Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, dan kali ini kita akan belajar tentang akhlak dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Saleh karangan dari Sayyidul Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarrin karangan dari Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu wa anil jami', Allahumma amin. Dan kali ini kita akan membahas tentang akhlak yang kedua dari kitab ini. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain, Allahumma amin. ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسنة أو العرف لأن العرف من جملة الشريعة. Dan di antara akhlak ulama salafus saleh ialah menahan diri dari ucapan dan perbuatan sehingga mereka mengetahui kepastian hukumnya melalui Al-Quran dan hadis ataupun uruf. Jadi yang menjadi landasan hukum dalam akhlak ini adalah Al-Quran, hadis, dan uruf. Kalau Al-Quran kan kita sudah tahu, hadis pun demikian juga kita sudah ketahui. Namun yang mungkin belum kita ketahui adalah uruf. Apa yang dimaksud dengan uruf? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil uruf. Jadilah kamu seorang pemaaf dan ajaklah, perintahkanlah orang lain untuk melakukan uruf. Apa yang dimaksud dengan uruf? Uruf adalah tradisi atau kebiasaan baik yang telah disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Alat untuk menakar, untuk mengukur, menakarlah. Ya. Di zaman baginda Rasulullah SAW, timbangan, demikian juga liter lah, seperti yang kita gunakan saat ini tidak ada di zaman baginda Rasulullah SAW. Tetapi karena liter dan timbangan itu adalah sesuatu yang memudahkan interaksi jual beli masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka menakar menggunakan liter, demikian juga menimbang menggunakan timbangan yang kita ketahui dan kita selalu lihat di tengah masyarakat kita, itu tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah, tidak masalah lah seperti itu. Dan tidak bertentangan dengan syariat karena telah menjadi suatu kesepakatan baik di kalangan masyarakat Islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an pernah berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi." Seperti itu. Ya. Apapun yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai tradisi yang baik, kebiasaan yang luhur dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga dianggap sebagai suatu kebaikan. Dan apapun yang dianggap jelek dan buruk oleh kaum muslimin, yang artinya adalah bertentangan dengan syariat, ya, suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala juga dianggap sebagai keburukan. Para sahabat sekalian, melalui akhlak ini dapat kita pahami betapa hati-hatinya para ulama atau salafus soleh dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak dan mengucapkan sesuatu. Ya, karena mereka paham bahwa apabila mereka salah dalam melakukan sesuatu, demikian juga mengucapkan sesuatu, itu menjadi dosa dan juga akan menjadi contoh keburukan bagi generasi setelah mereka. Inilah salah satu kehati-hatian yang ada pada diri mereka.
Ya, mereka berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum menentukan sesuatu. Mereka kaji dulu, mereka pelajari dulu. Setelah mereka memastikan dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, demikian juga uruf, dan demikian juga sandaran hukum yang lain, dan mereka telah memastikan kebenarannya, barulah mereka menyampaikan kepada masyarakat. Demikian juga para mujtahidin, para mujtahid. Contoh misalnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau telah melakukan ijtihad dalam suatu hukum, apa yang menjadi keputusan ijtihad beliau itu tidak serta-merta disampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau akan berhadapan atau beliau akan menjumpai para ulama, para imam mujtahid yang lain untuk menguji, menguji hasil ijtihad beliau. Beliau mengumpulkan para ulama dan melakukan ujian atas hasil ijtihad yang beliau lakukan, hasil ijtihad itu diuji. Mereka berdebat yang tentunya dengan ilmu, bukan dengan emosi. Mereka berdebat dengan ilmu dan juga dengan akhlak. Ya. Tapi alhamdulillah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala selalu mampu mempertahankan hasil ijtihad beliau dengan dalil yang kuat, demikian juga alasan-alasan yang tidak terbantahkan. Sehingga hasil dari ijtihad beliau itu diterima oleh para ulama sebagai suatu ketetapan hukum yang mempunyai sandaran dan landasan hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Quran dan hadis, demikian juga dari prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar dan landasan para ulama dalam berijtihad, seperti ijma', qiyas, al-masalihul mursalah, asyar'u man qablana, demikian juga yang lain. Inilah kehebatan para ulama zaman dahulu. Mereka berdebat dengan ilmu dan akhlak, dan tujuan mereka berdebat adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Dan apabila mereka tidak sepakat dalam suatu masalah, mereka tidak saling menjelekkan, demikian juga tidak saling menyalahkan. Bahkan mereka saling menghormati, karena mereka paham bahwa hukum fikih itu akan senantiasa mengalami penafsiran hukum yang beragam. Intinya, apabila keputusan hukum itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, maka masih bisa diterima. Tentunya setelah melalui proses ijtihad menggunakan prinsip-prinsip atau alat ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam berijtihad. Adapun generasi atau masyarakat sekarang, mereka serampangan dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Mereka sampaikan dulu, setelah itu baru mereka berpikir, benar nggak apa yang saya sampaikan ini? Baru mereka mencari pembenaran. Kalau seandainya tidak ada dalil atau tidak ada pendapat yang mendukung apa yang mereka sampaikan, di situ ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama adalah meminta maaf, dan itu adalah sesuatu yang baik, walaupun sebenarnya mempermalukan diri sendiri juga sih. Dan yang kedua adalah tetap ngotot untuk mempertahankan pendapatnya walaupun salah. Dan itu akan menjadi sesuatu yang merugikan masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat, menimbulkan huru-hara. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan sesuatu ataupun melakukan sesuatu, kecuali apabila telah dipastikan bahwa apa yang akan disampaikan dan dilakukan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Tentunya dengan cara belajar, dengan cara bertanya kepada para ulama untuk memastikan hukum suatu perkara tersebut. Setelah hukumnya jelas dan dalil-dalilnya pun telah jelas dengan baik, barulah kita melakukan dan mempraktekkan serta menyampaikannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk ikut campur tentang sesuatu yang kita tidak pahami dengan baik.
Wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu ikut campur tentang sesuatu yang kamu tidak ketahui. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya innal basar mata, ya, was sama' demikian juga telinga, wal fuad dan hati akan dipertanggungjawabkan. Ya, seluruh aktivitas mata, telinga, ya, mulut kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kalian, inilah salah satu contoh akhlak dari ulama salafus soleh, yaitu kehati-hatian, ya, dalam bertindak dan berucap. Akhlak ini perlu kita contohi dan perlu kembali kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya melihat di banyak akun media sosial, banyak di antara kita yang berani berbicara tentang agama walaupun sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara tentang agama. Jangan kita berani-berani ikut campur tentang sesuatu yang bukan keahlian dan kepakaran kita. Karena apabila sesuatu itu diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka akan menimbulkan bencana, menjadi malapetaka di tengah masyarakat. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila suatu perkara itu diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya atau kepada seorang yang tidak mempunyai kepakaran, maka tunggulah kehancuran dan huru-hara akan terjadi. Dan itulah yang banyak kita saksikan di zaman sekarang ini. Apatah lagi kebebasan bermedia sosial, semua orang bisa menyampaikan pendapat dengan sesuka hati mereka. Akan tetapi mereka lupa bahwa kesalahan dalam berucap dan bertingkah laku itu akan menimbulkan masalah, apatah lagi mengatasnamakan agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para sahabat sekalian, kita perlu mencontohi akhlak dari salafus saleh kita, yaitu tawaqqufuhum an kulli fi'lin wa qawlin hatta ya'rifu mizanahu 'ala al-kitabi was sunnati aw al-'urfi li'anna al-'urfa min jumlati syariah. Kehati-hatian mereka dalam berucap dan bertingkah laku kecuali telah dipastikan bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan itu telah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, demikian juga prinsip-prinsip agama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi diri kita semua. Dan semoga kita mampu menerapkan dan mempraktekkan salah satu dari sekian banyak akhlak ulama salaf kita ini. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.